Amin. Terima kasih Lloyd, terima kasih atas lagunya. Kami persilakan Bapak Denny Rike untuk dapat menyampaikan firman-Nya, tapi jangan lupa perkenalkan diri, keluarga, dan pendeta sendiri. Kami persilakan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya bagi kita semua pada saat ini, pada malam ini di Colorado dan pagi ini di Indonesia, kita dapat berkumpul bersama-sama untuk bersekutu, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada tuan-tuan jemaat dan anggota jemaat dari Colorado Indonesian American Seventh-day Adventist Church yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan kesaksian dan firman Tuhan, juga kepada Pendeta Yoram sebagai gembala jemaat yang juga hadir pada saat ini, juga seluruh Bapak, Ibu, bersama keluarga, saudara-saudari dalam Yesus Kristus yang pada saat ini hadir dalam acara kebaktian pada malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lagu pujian yang sudah diperdengarkan kepada kita semua, bahwa kasih Allah begitu besar kepada kita dalam situasi apapun. Saya juga ingin menyapa, di sini ada yang saya kenal, tulang dan tulang Tommy di sini, ya. Ternyata saya sudah bisa ke Colorado walaupun hanya Zoom. Juga kepada Om dan Tante Wewengkang di sini, senang bertemu. Juga saya masih cari-cari apa yang saya harus sebut ya.
Tapi istri saya bilang, mereka bilang abang, Abang Lloyd, Seymour Angkir, ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan juga kepada saya. Saya juga menyapa untuk Ibu Jane, Dodi, Bapak Berry, kemudian yang ada di layar saya, keluarga Hari Sims, Ibu atau keluarga Lester, Ibu keluarga Ellen Huta Barat, nih saya rasa masih keluarga dari istri saya, keluarga Bapak Arthur Raung, kemudian keluarga Pendeta Joce Boyo, Ibu Ellen Asa, Bapak atau keluarga Jimmy Suot, keluarga Ibu Susi Tani, keluarga Remy, dan keluarga Ipon di sini. Dan mungkin keluarga-keluarga lain yang mungkin bergabung di di channel yang lain, di media sosial yang lain. Bersaudara Boleh izin bersaudara saya? nggak sama Agus Ruki? Oh iya, satu lagi saya lupa. The last not the least. Terima kasih juga kepada orang tua saya, Bapak dan Ibu Agus Riki yang hadir juga bersama di sini. Boleh saya izin share screen? Sama Agus Riki bersaudara. Oh, bersaudara. Tua saya. Firman Tuhan yang saya bawakan pada malam ini berjudul masalah, apakah menjadi kawan atau lawan kita? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jen, mohon supaya memperkenalkan diri saya bersama keluarga. Inilah keluarga saya. Nama saya Denny Riki, saya anak dari Bapak Agus Riki dan Ibu Riki. Kami bersaudara 4. Saya anak yang ketiga. Saya menikah dengan Ivoni Simbolon. Kemudian dikaruniai 2 anak, ya, satu Samuel Adi Pratama Riki, dan yang kedua sudah meninggal di usia 19 hari, Janesa Eka Putri Riki. Jadi kami bertiga, ya, kalau sudah pergi kami harus bertiga, jadi selalu dikatakan trio kwek-kwek, jadi kemanapun kami selalu bertiga. Ya, mungkin itu perkenalan dari saya. Saya bekerja di Universitas Advent Indonesia, ya, membantu di sini untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Keperawatan, dan saya bekerja, saya memberikan materi juga dalam spesialis saya di keperawatan jiwa. Istri saya sebagai perawat juga, kakak kelas saya 2 tahun di atas saya, bekerja di Rumah Sakit Santosa Bandung Sentral. Ini anak saya baru selesai sekolah, jadi migrasi ke tempat saya. Oke, sebelum beranjak lebih jauh, ya, saya ingin bertanya kepada kita semua, siapa yang tidak memiliki masalah dalam hidup ini? Apakah ada yang tidak punya masalah? Yang masih hidup, ya, dalam hidup ini, ya. Atau siapa yang tidak pernah mengalami stres dalam hidup ini, ya. Semua pasti mempunyai masalah, ya, dengan beragam masalah, ya, dan bahkan kita sering mengatakan bahwa masalah itu adalah stres yang timbul dalam hidup kita, ya. Kita pengen kita nggak punya masalah, tapi kenyataannya dalam setiap daur kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai kita di usia tua, di usia lansia, kita tidak lepas dari masalah, ya. Bayi, ya, punya masalah kalau kalau dia nggak dikasih makan, lapar, ya, masalah bagi dia, ya, karena dia belum bisa memasak sendiri, ya, mungkin juga nggak bisa mengunyah sendiri atau mempersiapkan makanan sendiri, ya. Menikah pun bukan menikah itu bukan bebas dari masalah selama kita
hidup di dunia ini, di dunia yang fana ini, kita pasti akan punya masalah. Sampai kepada kita menghembuskan nafas, saat kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir pun, kita masih menemui masalah. Baru-baru ini bahkan seluruh dunia dikejutkan dengan masalah coronavirus. Ya, tidak ada orang yang tidak rentan terpapar oleh coronavirus walaupun sudah divaksin sekalipun. Ya, kami di Indonesia baru masuk kepada vaksin untuk lansia, ya lansia, belum kepada masyarakat umum. Ya, nah virus ini pun menjadi masalah, ya. Akhirnya kita hanya bisa bertemu lewat Zoom atau misalnya video call. Kadang kita yang biasanya berjabat tangan, berpelukan, akhirnya sekarang harus menjaga jarak, ya, seperti orang musuh-musuhan, ya. Di tempat kerja kita pun, ya, walaupun misalnya rekan kita tersenyum, ya, bersahabat, sering ada masalah juga yang kita tidak sadari, bahkan itu di balik layar, ya. Di sekolah, ya, anak-anak punya masalah, ya, cemburu kepada teman sekolahnya yang mungkin punya nilai yang lebih besar, atau mungkin kita melihat tetangga kita mungkin yang mungkin lebih dari kita, sehingga kita merasa bahwa ini menjadi masalah. Atau saat sekarang kita tidak mempunyai masalah, tidak mempunyai uang, ya, sehingga kita merasa bahwa aduh, ini harus ada uang nih, ya, untuk memecahkan masalah, ya, nggak ada makan, anak-anak mulai meminta makan, kita nggak punya uang, ya. Bahkan yang saat ini di Indonesia, ya, bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur itu sendiri menjadi masalah bagi mereka. Ya, beberapa teman saya di WA Group yang memang ada saudaranya di Nusa Tenggara, ya, baru pagi ini katanya mereka pulang dari ladang karena terjebak oleh banjir dan angin kencang di ladang mereka. Ya. Nah, tanpa kita sadari atau kita sadari, seringkali masalah itu memberikan dampak sehingga kita merasakan saat kita mengalami masalah, ya. Di antaranya sakit kepala, ya. Atau misalnya buang air besar yang sering, ya, diare. Bahkan kadang kita tidur, ya. Makan pun kita rasakan tidak berselera, ya. Letih seharian, bahkan sering terkena flu. Ya, saya sering katakan kepada mahasiswa, hati-hati kalau misalnya kalian sering terkena flu, ya, dikit-dikit flu, coba tanyakan kepada diri kalian, ya, coba introspeksi, jangan-jangan saya dalam keadaan stres, ya. Stres kadang-kadang tanpa kita sadari, ya. Tanpa kita sadari kita mengalami stres, mempunyai masalah yang kadang-kadang kita bilang saya nggak ada punya masalah, tapi gejala-gejala fisik ini sering timbul dan kita tidak sadari bahwa itu akibat dari masalah yang terpendam dan tidak terselesaikan dalam pikiran kita. Ya. Ada orang yang punya masalah dia jadi cepat marah, ya, menjadi pelupa, bahkan sulit konsentrasi, ya. Untuk mengambil keputusan pun sulit, ya. Raut wajah yang tidak gembira, ya. Nggak ada orang di sini yang punya masalah senyum-senyum, ya. Semua pasti tidak bergembira, ya. Nah, masalah ini sendiri akan membuat kita stres sehingga ada akibatnya yang akan kita rasakan, ya. Nah, akibatnya apa? Nah, ini kalau misalnya di tubuh kita pada waktu kita mengalami stres, punya masalah, ada 2 hormon yang akan keluar, ya, di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah hormon katekolamin atau adrenalin, ya. Hormon ini sering keluar pada saat kita stres atau takut, ya, yang mengakibatkan jantung kita akan berdetak lebih cepat, berdebar, tekanan darah kita akan atau meningkat,
dan nafas kita akan cepat, ya. Dulu waktu kecil ada saya tinggal di kompleks IPH, ada seekor anjing yang sangat galak, dan saya ingat sekali saya bersama teman-teman saya dikejar, akhirnya kami harus naik pohon. Nah, hormon yang keluar adalah ternyata hormon adrenalin, ya, yang membuat kita menjadi takut, ya, tekanan darah kita meningkat dan nafas kita akan cepat, ya. Selain hormon adrenalin atau katekolamin ini, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol, ya. Nah, hormon kortisol ini akan mengakibatkan gula darah meningkat. Jadi pada penderita diabetes, kadang-kadang mereka sudah mengatur makannya dengan baik, tetapi pada waktu mereka stres, ya, timbunan lemak atau otot yang ada dalam tubuh dan ini akan dipecah menjadi gula, dan ini yang akan meningkat walaupun dia tidak bahkan berlebihan, ya. Nah, hormon kortisol ini juga akan menurunkan sistem imun kita, ya, dan menurunkan memori kita, sering pelupa, menurunkan sistem imun jadi lebih gampang sakit, ya. Jadi stres ini sendiri, ya, mengakibatkan dua hormon ini, ya, akan dikeluarkan di dalam tubuh kita, ya. Dan apa efek jangka panjang kalau kita tetap stres dalam hidup kita, kita mempunyai masalah yang tidak kita selesaikan, maka akan timbul penyakit jantung. Maka akan menyebabkan kadar kolesterol kita di dalam darah kita akan tinggi, kadar trigliserid kita, ya, di dalam darah kita akan tinggi. Ini semua ternyata memacu terjadinya penyakit, akan membuat masalah pada ginjal dan hati, ya. Terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga aliran darah ke ginjal akan berkurang, ke hati juga akan bermasalah, ya. Maka akan terjadi masalah-masalah pada ginjal. Kemudian masalah pada pencernaan, akan sakit perut, sudah sakit perut bahkan tidak selera, akibatnya itu menjadi timbul masalah-masalah dalam pencernaan kita, ya, dan itu akan berdampak pada kecemasan yang berkepanjangan, ya, atau rasa takut, khawatir yang terus-menerus berkepanjangan. Sehingga inilah penyakit-penyakit yang sering timbul pada pasien-pasien atau orang-orang, ya, yang tidak bisa mengelola akan masalahnya, mengatasi masalah yang ada dalam hidup. Ya, ada hipertensi, ada penyakit jantung atau serangan jantung, penyempitan pembuluh darah, diabetes, kanker, eksim atau alergi, ya, bagi yang memiliki alergi atau misalnya penyakit kulit eksim, ya, saat sering timbul, mungkin kita perlu berpikir, apakah saya mengalami stres, ya, sakit kepala, bahkan imun tubuh menurun, ya, sehingga kalau di kejiwaan kami selalu katakan kepada pasien-pasien yang mengalami atau terdampak COVID-19 bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh, ya, untuk melawan penyakit COVID-19 ini. Nah, saat kita punya masalah maka timbul stres. Sebenarnya stres itu apa sih? Nah, stres adalah respon seseorang terhadap tuntutan fisik ataupun emosional, atau bisa saya ringkaskan adalah respon seseorang terhadap masalah. Nah, masalah ini bisa timbul dari dalam diri kita atau timbul dari luar diri kita. Ya. Jadi masalah itu sebenarnya dari dalam diri kita itu muncul bisa, atau dari luar tubuh kita, atau dari luar lingkungan kita. Ya. Jadi adalah respon terhadap masalah yang timbul. Nah, respon ini atau stres ini, ya, sering kita berespon bisa reaktif, bisa responsif. Hanya ada dua respon manusia saat menghadapi masalah, reaktif atau responsif. Ya. Apa bedanya reaktif dengan responsif?
Nah, pada waktu mulai terjadi pandemik, apa yang terjadi di sekitar? Mungkin kita sering lihat ya pada waktu pertama kali pandemi COVID-19 ini muncul, semua orang panik ya, memborong makanan, memborong semua kebutuhan karena mengantisipasi nanti tidak akan bisa mendapatkan apa? Makanan. Bahkan di Indonesia sekalipun ya harga masker yang cuma biasanya 2.000 ya itu melambung tinggi ya. Ya, orang cari masker, orang cari hand sanitizer, orang beli semua sampai ada yang beli alkohol ya untuk menghindari terkena COVID-19. Ya, nggak ada salahnya, tetapi kita coba lihat apa sih respon yang terbaik pada waktu kita menghadapi masalah. Tadi sudah dipaparkan bahwa pada waktu kita menghadapi masalah, maka kita memiliki dua opsi untuk memberikan respon, yaitu reaktif dan yang responsif. Yang reaktif adalah reaksi yang cepat, tetapi tegang dan agresif. Ya, pada waktu ada berita langsung ya panik, harus beli gini, ambil semua. Akhirnya apa? Menimbulkan kecemasan atau kepanikan. Sedangkan ya ini yang ingin kita lakukan, yang kita harus miliki adalah respon yang kedua, yaitu responsif. Bagaimana harus bersikap tenang, terukur, dan mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Pada waktu kita cemas, yang tadi di slide sebelumnya, ya orang yang stres malah jadi pelupa, sulit konsentrasi. Tetapi pada waktu kita memiliki respon yang responsif, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Langkah apa yang harus kita ambil pada waktu kita menghadapi masalah dan memberi respon yang tepat dan wajar. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi sebenarnya masalah sehingga akhirnya kita bisa memilih respon kita yang kepada masalah itu bukan yang reaktif tetapi yang responsif. Semua ini adalah tergantung kepada persepsi. Persepsi adalah cara pandang kita. Bagaimana kita memandang masalah. Ya. Saat kita menghadapi masalah itu bisa dari dalam diri kita, bisa dari luar diri kita. Dengan kata lain, ada peristiwa yang di luar kendali kita. Tetapi ada yang bisa kita kendalikan. Saat kita melihat tindakan lain yang tidak kita inginkan, yang mereka lakukan kepada kita, ya, kita yang tidak bisa mengendalikan mereka. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk menyukai kita. Ya. Tetapi ada yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran kita. Emosi kita, perilaku kita, inilah yang kita bisa kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa, masyarakat di NTT nggak bisa mengendalikan, menghentikan angin badai tropis. Tetapi yang bisa dikendalikan adalah bagaimana kita menata pikiran kita, emosi kita, perilaku kita supaya apa? Itu responsif, bukan reaktif. Nah, apa persepsi kita? Apakah pada waktu kita menghadapi masalah, kita melihat bahwa masalah ini menjadi satu ancaman buat kita, atau menjadi tantangan buat kita? Kalau kita misalnya mempersepsikan, memandang bahwa masalah yang timbul dalam hidup kita, yang kita hadapi dalam hidup kita adalah satu ancaman, maka itu akan menjadi distress kepada kita. Tetapi pada waktu kita memandang bahwa ini menjadi satu tantangan buat kita, maka ini akan menjadi eustress. Ya, eustress kepada kita. Ya. Apa bedanya distress dengan eustress? Kalau distress membuat kita semakin mengalami
gangguan-gangguan yang tadi disebutkan di atas. Sedangkan kalau eustress, pada waktu kita merasa bahwa oh ini tantangan yang membuat saya lebih maju baik secara fisik, baik secara sosial, bahkan secara rohani, maka ini akan membuat kita semakin berkembang, semakin berhasil. Satu kisah yang ingin saya bawakan pada pagi ini adalah kisah Yusuf. Ya. Kita semua tahu, ya, Yusuf dia hidup ya bersama dengan saudara-saudaranya dalam satu keluarga yang besar, tetapi memiliki masalah. Ya. Pada saat saya baca buku Alpha dan Omega, saya dapati beberapa hal yang menjadi masalah dalam keluarga Yusuf. Yang pertama adalah pola asuh keluarga yang salah. Orang tuanya lebih suka ya kepada Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, sehingga apa? Sehingga saudara-saudara yang lain iri. Ada pilih kasih yang diterapkan oleh orang tua dari Yusuf ini sendiri. Hingga menjadi konflik, mendatangkan konflik saudara kandung. Sama-sama apa? Sama-sama berantem. Ada konflik. Saat Yusuf dijual, dia terpisah dari keluarga. Dia nggak punya dukungan keluarga, kepada siapa dia harus mengadu, tidak ada. Ini yang bisa membuat stres kepada Yusuf. Saat dia bekerja di Mesir, ada tekanan dari pekerjaannya. Istri majikannya menfitnah, sampai kepada dia di penjara menjadi tekanan sosial. Ya. Kalau kita lihat begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Yusuf sendiri. Ya, mulai dari keluarga sampai pada waktu dia terasing di negeri Mesir. Tetapi mengapa Yusuf dapat bertahan? Mengapa Yusuf bisa menghadapi begitu banyak masalah yang sebenarnya dapat membuat dia menjadi stres? Karena saya sering bawa mahasiswa praktek dan melayani ya di rumah sakit jiwa. Kebetulan di Unai dekat dengan rumah sakit jiwa Cimahi. Ya. Saya selalu katakan kepada mahasiswa, coba belajar dari pasien yang kamu rawat. Ya. Pada waktu setelah mereka berinteraksi dengan pasien, sering saya kumpulkan, kemudian saya tanya apa yang kalian dapatkan dari pasien yang dirawat. Ya. Oh iya, pasien ini putus cinta. Pasien ini nggak dikasih apa yang diminta oleh dia dari orang tuanya. Akhirnya saya tanya kepada mahasiswa, apakah semua masalah itu dialami hanya oleh pasien atau kita pernah alami juga? Mereka katakan, kita pernah alami. Tetapi kenapa mereka bisa dirawat di sini, tetapi kita mengalami hal yang sama, kita tidak dirawat di sini. Kita masih bisa belajar, masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Karena apa? Karena kita merubah persepsi kita. Karena Yusuf mengubah persepsinya dia, memandang cara pandangnya dirubah. Bagaimana Yusuf merubah persepsinya? Itu kita bisa baca dalam buku Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Yusuf mengatakan, maka Allah telah menyuruh aku. Saya garis bawahi Allah. Dia selalu mengatakan bahwa Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang menempatkan dia ke Mesir. Bukan karena saudara-saudaranya yang menjual dia ke Mesir. Ya.
Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya. Tapi dia rubah persepsi dari pikirannya. Allah yang telah menyuruh aku. Ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagimu dan tuan atas seluruh istananya dan segala kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saya garis bawahi, bukanlah kamu tetapi Allah. Dia rubah persepsi pikirannya terhadap masalah. Ya. Bukan karena penyebabnya dari saudara-saudaranya, tetapi karena Allah punya rencana bagi dia. Dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 246 dikatakan untuk satu waktu tertentu Yusuf menyerah kepada perasaan sedih dan gentar yang tidak dapat dikendalikan. Satu sifat manusia yang alami pada waktu kita menghadapi masalah, hal yang wajar bahwa kita akan merasa sedih, kita akan merasa gentar, dan mungkin punya perasaan yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi di dalam pimpinan Allah, pengalaman seperti ini sekalipun akan menjadi berkat baginya. Di dalam pimpinan Allah menjadi berkat bagi Yusuf. Malapetaka yang hebat telah mengubah hidupnya dari seorang anak yang manja menjadi seorang dewasa yang matang dan berpikir, berani, dan juga dapat menguasai diri. Saat dia menghadapi masalah, dia tidak larut dalam masalah, tetapi dia sadar bahwa di dalam masalahnya, Tuhan tetap memimpin dia. Dan pengalaman Yusuf menjadi berkat bagi Yusuf sendiri. Mengubah hidupnya menjadi seorang yang matang, yang berpikir, berani, dan dapat juga menguasai diri. Bukan hanya Yusuf saja, tetapi bagaimana pengalaman hidup yang pahit juga. Pengalaman sulit itu pun mengubah saudara-saudaranya. Dalam buku yang sama halaman 260 dikatakan, selama masa terpisahnya Yusuf dari saudara-saudaranya, tabiat anak-anak Yakub berubah. Dulu, mereka itu suka cemburu, sukar dikendalikan, penipu, kejam, dan suka balas dendam. Tetapi sekarang, tatkala diuji oleh kesulitan dalam hidup, mereka ternyata tidak mementingkan diri sendiri. Jujur satu terhadap yang lainnya. Tunduk kepada ayah mereka. Dan mereka sendiri yang sudah setengah umur itu taat kepada wewenang ayah mereka. Masalah yang mereka hadapi, baik bagi Yusuf maupun saudara-saudaranya, bukan membuat mereka terpuruk, tetapi mengubah hidup mereka, mengubah tabiat mereka menjadi lebih baik lagi. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Satu janji yang Tuhan berikan kepada kita, saat kita mengalami masalah, selalu kita harus ingat bahwa apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita menjalani masalah dalam hidup kita melampaui kekuatan kita. Bahkan Tuhan sendiri sudah memberikan apa? Sudah menyediakan jalan keluar bagi kita. Satu kesaksian yang ingin saya bagikan pada malam ini, ini saya bersama istri saya pada tanggal 10 April 2013. 2013 adalah hari di mana istri saya melahirkan anak yang kedua kami. Memiliki anak adalah impian semua keluarga. Anak saya yang pertama laki-laki dan anak saya yang kedua perempuan. Dari hasil USG begitu dokter mengatakan bahwa
jenis kelaminnya adalah perempuan, saya bersama istri saya senang sekali. Karena apa? Sudah lengkap, sudah sepasang Tuhan berikan apa? Anak bagi keluarga kami. Ya. Di bulan yang kehamilan bulan yang ke-6, ya dokter mengatakan ini air ketubannya terlalu banyak, ya. Tetapi kalau dilihat perkembangan bayi janin di dalam kandungan masih dalam batas normal, ya, mendekati kelahiran. Dokter katakan mungkin ya kita mungkin karena dampak dari banyaknya air ketuban ini mungkin akan mempengaruhi pada proses lahir. Ya, tetapi di sini terlihat ada satu lubang di jantung janin yang agak lebih besar dibandingkan janin-janin biasanya. Jadi kita harapkan pada waktu lahir begitu nangis, maka lubang ini akan tertutup seperti bayi-bayi normal lainnya. Ya. Kami berdoa dan menunggu akan kelahiran dari anak kedua kami. Ya, pada waktu lahir, saya tidak, karena saya menunggu di luar, ya saya nggak mendengar suara bayi lahir. Tetapi pada waktu saya menunggu, ya beberapa dokter dan tim perawat keluar dari ruang operasi membawa bayi di dalam inkubator. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah anak saya karena saya berpikir bahwa dalam satu waktu yang bersamaan bisa saja, ya bisa saja ada beberapa ibu yang melahirkan ya dengan jalan dioperasi. Ya, jadi saya tidak menyangka bahwa itu anak saya, tetapi begitu setelah mereka masuk ke lift, kemudian berangkat, kemudian perawatnya keluar dan mengatakan, Pak, ikut dengan saya ke ruang NICU. Ya, ruang NICU adalah ruang ICU khusus untuk bayi-bayi yang baru dilahirkan. Saya sempat kaget, kenapa? Dan saya bertanya, apakah memang itu bayi saya yang tadi? Ya. Kemudian saya mengikuti perawat ini dan memang benar. Ya, saya melihat anak saya dipasang alat bantu nafas atau ventilator, semua alat dipasang di anak saya. Ya, saya hanya bisa tertunduk. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ya, tolong selamatkan anak kami. Ya, kemudian setelah itu sudah selesai, saya lihat kondisi sudah stabil, kemudian saya kembali ke ruang pemulihan, menceritakan kepada istri saya apa yang terjadi. Ya, istri saya menangis, ya, dan kami pun berdua berdoa. Ya. Setelah 1 hari kemudian, saya bersama istri saya masuk ke NICU untuk melihat anak kami, dan setiap hari kami datang berdoa, bertelut di depan inkubator, ya, memohon akan kesembuhan bagi anak kami. Tetapi Tuhan berkata lain. Ya, pada tanggal 29 April, anak kami harus diizinkan oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan untuk beristirahat. Ya, menjadi satu kesedihan bagi istri saya dan keluarga kami, keluarga besar semua, bahwa kami harus kehilangan anak kami, ya, yang kami tunggu-tunggu. Yang kami diizinkan untuk melihat anak kami cuma 19 hari. Di saat masa berduka kami pada waktu itu, ya, selalu timbul dalam hati saya, kenapa Tuhan kasih ini kepada saya? Sampai istri saya pun bertanya hal yang sama. Kami bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Ya, kami menikah baik-baik, ya, diberkati di gereja, kami hidup sehat, tetapi kenapa Tuhan berikan ini? Ya. Saya dengan istri saya pada waktu itu bertanya, dan jujur pada waktu itu saya menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan begitu berani memberikan ini kepada kami? Ya. Tetapi pada waktu ada teman kami yang melayat kami, ya, kemudian dia menarik kami berdua, ya, untuk berbicara bersama dia saja. Ada satu
kalimat yang saya ingat pada waktu itu dia katakan, ya, Denny dan Yvonne, ingat, ya, Tuhan pilih kalian melalui masalah ini karena Tuhan lihat kalian kuat untuk menghadapi ini semua. Pada saat saya mendengar itu, saya tersentak dan saya ingat akan ayat tersebut, ayat yang di 1 Korintus tadi. Saya terhenyak, kemudian saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya minta maaf karena saya mohon maaf karena saya sering menyalahkan Tuhan atas kejadian ini. Istri saya beberapa hari berikutnya dia masih sedih, bahkan sulit untuk makan, ya. Bahkan dia harus bekerja pada waktu itu di ruangan tempat di mana ibu-ibu melahirkan dan selalu dia menangis, aduh ayah, bunda nggak kuat untuk kerja lagi karena selalu terngiang, selalu terbayang bagaimana kejadian pada waktu kehilangan dari anak kami ini. Ya. Satu hari kalau nggak salah berselang 1 bulan atau 1 bulan setengah, ya, istri saya pulang ke rumah dari bekerja seperti biasa, kemudian dia katakan, ayah, Tuhan sudah jawab doa. Tuhan sudah kasih jawaban itu kepada bunda. Terus saya tanya, apa itu bunda? Baru dia ceritakan, pada waktu dia bekerja di ruangan tersebut, ada seorang ibu yang kehilangan bayinya, ya, karena meninggal. Ibu ini sangat sedih, ya, menangis. Dan pada saat istri saya bekerja di ruangan itu, ya, istri saya berinteraksi atau berbicara dengan ibu ini, dan akhirnya istri saya menceritakan pengalaman yang sama, ya, kepada pasien ini. Dan pasien ini mengatakan, terima kasih suster. Suster sudah membuka pikiran saya. Suster sudah menguatkan saya. Saya masih punya tanggung jawab untuk keluarga saya. Walaupun saya sedih, saya harus tetap melanjutkan hidup saya bersama keluarga saya. Dan itulah yang disampaikan oleh istri saya. Ternyata Tuhan punya rencana, di mana saya bisa membagikan kesaksian hidup ini untuk menyemangati pasien yang ada di ruangan tempat saya bekerja. Amin. Dan ada satu ilustrasi lagi, ada satu kisah nyata, ya, yang saya ingin bagikan, ya, kepada Bapak Ibu di Jemaat Colorado. Ada 2 orang sahabat, ya, sahabat 2 orang ini sangat akrab, ya. Yang satu bernama Budi, yang satu lagi bernama Tommy. Mereka ini sahabat yang akrab, ya. Mereka pergi bergereja bersama-sama, melakukan ibadah, pelayanan, bahkan mereka, karena mereka suka musik dan bernyanyi, mereka menciptakan lagu dan bernyanyi bersama-sama di ibadah gereja, ya. Budi ini dia berasal dari keluarga yang sederhana, kemudian dia memiliki saudara kandung 5 orang, ya, dan Budi ini suka menciptakan lagu rohani, ya, sedangkan Tommy dia senang untuk mengiringi Budi, ya, untuk bernyanyi. Ya, satu kali Budi memberikan sepenggal refren lagu rohani yang dia ciptakan kepada temannya. Dia minta, tolong Tommy, tolong kamu gubah ini menjadi satu lagu. Ya. Nah, Tommy kemudian menggubah lagu, merampungkan lagu itu, kemudian mereka melihat bahwa lagu ini bagus sekali. Tetapi sebelum mereka menyanyikan di gereja, mereka harus berpisah, ya, karena pekerjaan. Jadi mereka berdua ini terpisah. Nah, Budi sendiri dia menikah dan dia punya anak. Punya anak satu tetapi memiliki kebutuhan khusus, ya, yaitu tunarungu. Ya. Dia membesarkan anak yang tunarungu, ya, dengan kondisi kehidupan yang sangat sederhana. Satu kali Budi jatuh sakit dan dia dirawat karena memiliki penyakit jantung. Ya, dan dia berpesan kepada istrinya untuk tetap setia melayani Tuhan
Dan jangan khawatir bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi mereka dan Tuhan akan melihara mereka. Ya, Budi selalu mengatakan itu selama dia sakit kepada istrinya. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Pada tahun 2000 yang lalu, ya, Budi meninggal dunia. Dia meninggal dunia karena menderita penyakit komplikasi dari penyakit jantungnya. Sang suami ini hanya meninggalkan satu syair lengkap lagu rohani bagi istrinya, tetapi 6 tahun kemudian, tahun 2006, lagu ini menjadi satu lagu rohani yang menguatkan iman. Dan melalui lagu rohani ini, keluarga Budi, istri dan anaknya dipelihara oleh Tuhan. Mereka mendapatkan berkat dari royalti lagu tersebut, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka. Selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Dan stres itu akan tetap terjadi. Tetapi, bagaimana persepsi kita lah yang akan menentukan kita berespon kepada masalah yang kita hadapi. Apakah kita akan reaktif atau kita responsif? Tuhan sudah kasih kepada kita contoh bagaimana Yusuf. Ya, Yusuf berespon dengan responsif. Dia tidak reaktif. Izinkan saya bersama keluarga saya menyanyikan satu lagu pujian, lagu yang diciptakan oleh Budi dan Tommy. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin.
Amin. Amin. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Biarlah firman yang kita dengarkan menguatkan iman kita. Apapun masalah yang kita hadapi, kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita dalam kehidupan kita. Firman ini saya bawakan dalam nama Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Pelajaran. Kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Denny Riki, bisa menguras Sama-sama. mata juga. Kesaksian yang begitu menarik. Sangat terharu dan karena ini adalah pengalaman hidup ya. Hidup bersama Tuhan dan bahagia hidup dengan Yesus. Itulah pengalaman yang sudah dialami dan kita semua juga merasakan bahwa bila kita bergantung dengan Tuhan, walaupun kita penuh dengan masalah dan liku-liku hidup, bahkan ditinggal pun, ya Tuhan selalu beserta kita. Dia teman hidup kita. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih atas firman yang begitu indah. Baiklah, barangkali apakah kita masih mau lagu tutup ini atau sudah ditutup dengan lagu tadi? Kita langsungkan saja dengan doa tutup oleh Pak Riki. Mari kami persilahkan. Doa tutup oleh Pak Riki, kami persilahkan. Kita langsung aja ke doa tutup. Saya yang berdoa atau Ya. Bapak Agus Ya, Riki? Pak Denny Riki. Ya. Oke. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertada dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar serta besar kasih setiamu. Pada malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan akan permohonan kami, kiranya Engkau mau mengampuni akan segala dosa kesalahan kami. Yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang timbul dalam pikiran kami, yang terucap dalam perkataan kami, bahkan yang kami lakukan dalam tingkah laku kami. Ya Tuhan, kami memohon, biarlah Engkau memberkati semua anggota jemaat Colorado Indonesian America Seventh Day Adventist Church yang hadir pada malam ini dan yang belum hadir pada acara Tuhan. Berkati mereka mulai dari yang muda, yang paling kecil hingga yang sudah tua. Bagi yang sedang sakit, Kau kiranya mau menjamah tubuh mereka. Berikanlah kesembuhan kepada yang belum mendapatkan pekerjaan. Engkau sediakan pekerjaan yang layak. Berkati mereka dalam keluarga mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mata pencarian mereka sehari-hari. Cukupkanlah ya Tuhan. Bagi yang berduka, Engkau kiranya mau menghibur dan melawat mereka ya Tuhan. Memberikan kekuatan dan penghiburan. Berkati juga pemerintahan kami, di mana kami tinggal. Biarlah Engkau berkati mereka, dari yang tertinggi sampai yang terendah.
Berkati juga semua tenaga medis yang bekerja dalam menangani COVID-19. Kesehatan dan berkat kepada mereka. Berkati semua pasien COVID-19, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Jamahlah tubuh mereka. Berikanlah kesembuhan kepada mereka. Berkati pimpinan kami di gereja mulai di General Conference sampai kepada pendeta yang ada di jemaat-jemaat. Biarlah mereka Engkau berkati dengan limpah. Ya Tuhan, berkati juga firman yang telah kami dengarkan. Biarlah itu menguatkan kami. Dan kami selalu berharap dan berserah kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau memiliki rencana yang indah bagi kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, berkati kami dalam istirahat kami pada malam ini. Biarlah Engkau melindungi dan memberkati kami, serta menjagai kami. Bangunkan kami besok dengan tubuh yang segar dan sehat. Berkati juga kami di Indonesia dalam aktivitas kami pada hari ini. Apa yang kami kerjakan hanya untuk kepujian bagi nama-Mu saja. Ya Tuhan, pertemukan kami dalam ibadah kami pada waktu mendatang dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Tuhan, banyak hal yang kami minta tetapi kami tahu Engkau Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, dengarlah permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.